Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas update dari video kita yang lalu, video Pathfinding 8. Kita akan coba run programnya. Kita run file. Oke, baik. Di sini saya akan perlihatkan beberapa, saya coba simulasikan ya. Ketika titik startnya saya pindahkan kemari dan titik finishnya saya pindahkan kemari, maka dia akan langsung mencari solusi DFS-nya. Di mana solusi DFS ini akan dominan. Jadi solusi DFS yang saya susun ini akan dominan untuk mencari solusi ke depan. Dia mencari solusi ke depan terus selama masih ada jalan di depan dia akan maju ke depan. Tetapi jika tidak ada jalan di depan dia akan prioritas keduanya adalah belok kanan, prioritas keduanya adalah belok kiri, kemudian prioritas terakhir adalah mundur. Jadi aturan prioritasnya atau aturan produksi yang saya buat adalah maju, kemudian belok kanan, kemudian belok kiri. Kalau tidak bisa ke tiga-tiganya baru saya mundur. Tetapi ada sesuatu yang sedikit unik di sini. Mungkin kita melihatnya sebagai sebuah bug, tapi sebenarnya bukan ya. Kalau saya pindahkan titik startnya di sini dan titik finishnya di sini, kalau kita melihat seperti ini dia cuma langsung jalan kemari ya, dari start ke finish langsung satu sel saja. Tetapi ketika ada pilihan lain, misalnya saya buka jalan di sini, jalur di sini saya buka, kita akan melihat bahwa dia akan bergerak ke atas, ke kanan, ke samping. Kenapa dia tidak bergerak langsung ke bawah sini ya? Padahal ini titik terdekatnya dari sini ke bawah ini. Karena posisi default dari pencarian kita adalah ke atas. Jadi dia akan mula-mula mencari ke atas dulu. Jadi defaultnya pada saat pertama kali saya jalankan di FSI ini akan mencari ke arah utara ya. Depannya itu adalah arah utara. Jadi dia menghadap ke atas sebenarnya ini. Kemudian dia juga tidak melihat ke posisi belakangnya. Padahal titik finishnya itu ada di belakang. Jadi seolah-olah dia harus, kenapa sih dia harus pusing-pusing cari ke atas? Seandainya ini ada jalan di atas dia akan mencari ke atas juga ya. Dia akan mencari ke atas ini. Jadi ini bukan bug, memang ini aturan prioritas yang ada dalam algoritma saya. Kalau kita mau rubah dia supaya dia mencari sesuai dengan jalurnya, dia langsung ke bawah saja kalau ada seperti ini. Kita bisa modifikasi dengan memeriksa arah depan belakang, arah belakangnya juga ya. Kalau di sini kan saya cuma periksa depan di bagian Pathfinder. Coba kita buka di Pathfinder. Di sini di bagian algoritma DFS-nya, DFS. Di sini saya hanya memeriksa arah depan, kanan, dan kirinya. Saya tidak memeriksa arah belakang. Supaya dia bisa memeriksa arah belakangnya, saya buatkan juga sebuah titik ini. Supaya nanti titik belakangnya dievaluasi. Jangan sampai ada titik finish di arah belakang ya. Jadi saya buatkan satu titik lagi namanya titik belakang. Kemudian di setiap pemeriksaan arah, saya akan update juga ini nilainya. Saya update nilai belakangnya seperti ini. Kemudian untuk yang kalau dia mengarah ke arah kanan, maka titik belakangnya adalah ini. Kemudian kalau dia mengarah ke arah kiri, titik belakangnya adalah ini. Arah utara ya. Ini arah selatan. Kemudian kalau ke arah barat, titik belakangnya adalah ini. Seperti ini. Jadi setiap arah dia menghadap, 4 arah ini, 4 arah mata angin. Dia akan punya bagian belakang juga ya. Jadi ada depan, ada kiri, ada kanan, kiri, belakang. Kemudian di sini nanti saya akan periksa. Kalau di sini saya cek apakah finishnya ada di depan. Kalau finishnya ada di depan kita berhenti dan selesai. Di sini lagi saya cek jika finishnya ada di kanan. Kalau ada di kanan kita berhenti dan selesai. Di sini saya cek apakah finishnya ada di kiri. Kalau ada di kiri kita selesai. Dan saya belum pernah mengecek apakah dia ada di belakang. Karena ternyata tadi solusinya ada di belakang. Maka saya tambahkan satu lagi di sini. Penyeleksian kondisi untuk memeriksa apakah dia ada di belakang. If finish compare belakang, jika finishnya ada di belakang, maka step plus ini tidak perlu saya step plus. Kemudian di sini ada belakang.x, kemudian belakang.y, saya tandai sebagai step. Kemudian jejak add belakang, seperti ini. Sampai di sini nanti ketika dia masuk ke versi berikutnya lagi, rotasi berikutnya, maka dia akan ditandai sebagai titik finish ya. Seperti ini. Coba kita run. Harusnya dia sudah bisa mendeteksi ya. Jika dia berada di belakang. Oke. Kalau saya letakkan startnya di sini, kemudian finishnya di sini. Tetapi ini saya buka ya. Dia tetap mendeteksi, dia lewat belakang ini. Jadi dia sudah dapat solusinya sebenarnya dari start langsung ke finish. Kalau yang tadi ini startnya, ini finishnya dia larinya ke atas dulu.
Karena dia tidak pernah melihat ke belakang ya. Mungkin dia ini semacam never look back gitu, tidak pernah melihat ke belakang. Dia ke depan saja, kanan dan kiri. Kecuali tidak ada jalan baru dia mundur. Mundurnya itu tidak menghadap ke belakang juga. Dia hanya bergerak mundur dengan operasi pop. Jadi dia maju-maju terus ke kanan, ke kiri, ke bawah. Tetapi di sini ketika start awalnya, di program yang kedua ini setelah saya modifikasi, di start awal dia langsung melihat ke belakang ya. Tapi ini beda case-nya lagi ketika yang tidak tepat di belakangnya. Kalau itu tidak tepat di belakangnya kan tetap ini bukan belakang ya. Dia tetap mencari ke kanan, ke atas dulu, ke kanan baru ke kiri. Walaupun secara visual kita lihatnya dekat seperti ini ya. Ini kan mata penglihatan mata manusia. Sedangkan yang di depan kita ini program, dia bekerja tidak manusiawi. Memang dia berdasarkan algoritma. Algoritma itu urutan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam program. Jadi dia akan bekerja sesuai urutannya. Walaupun kita lihatnya ini kok secara manusiawi ini harusnya kan ke bawah ya. Tetapi dia bergerak ke atas karena urutan program saya adalah dia akan mencari dulu posisi awalnya itu dia menghadap ke utara. Dan kalau kita letakkan dia di utara, dia langsung dapat juga. Dia akan langsung dapat juga kalau posisinya di utara. Jadi setiap algoritma juga punya kekurangan dan kelebihan. Makanya di dalam kasus analisis algoritma ada namanya worst case sama best case ya. Ada kasus terburuk dan kasus terbaik. Kasus terbaiknya ini kalau seperti begini, kalau titik finishnya ada di utaranya. Kasus terburuknya ternyata ketika dia berada di arah selatannya ya. Karena dia harus berputar dulu ke bawah kemari, baru kemari. Oke baik, saya kira demikian untuk review singkat untuk algoritma DFS yang saya buat. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan saran, jangan ragu untuk dituliskan di kolom komentar. Mungkin juga ada solusi yang lebih baik, lebih efektif dan efisien. Boleh di-sharing di kolom komentar. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.